Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tia Christine Kaya dari Teknik Perminyakan C dengan NIM 2301103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai besaran gelombang pada materi F5. Yang pertama ada abstrak, yaitu praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar gelombang dan besaran-besaran gelombang. Gelombang dapat diartikan sebagai perambatan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Hasil dari praktikum ini adalah gelombang merupakan energi yang merambat dibawa oleh medium. Satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit atau transversal antara rapatan dengan renggangannya. Berikut ada kata kunci, yaitu ada gelombang medium, gelombang mekanik, gelombang transversal, gelombang longitudinal, gelombang magnetik, amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, fase gelombang, cepat lambat gelombang, dan kecepatan gelombang. Kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya. Saya dapat menyelesaikan laporan praktikum besaran gelombang mata kuliah Fisika Dasar 1 ini dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Dharma Agung Labi, selaku dosen mata kuliah Fisika Dasar 1 yang telah membimbing saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada asisten praktikum saya, Mbak Siti Ezra Maharani dan Mbak Arjuna Briefling Maumaya, yang telah membantu proses pengurusan laporan praktikum saya selama ini. Saya menyadari laporan praktikum saya jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan laporan ini. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Gelombang merupakan fenomena perambatan energi di mana gelombang dapat diartikan sebagai usikan atau gangguan yang merambat. Gelombang diklasifikasikan berdasarkan arah lambatnya atau arah getarannya, yaitu gelombang transversal yang arah getarannya tegak lurus dan gelombang longitudinal yang arah getarannya berhimpit dengan arah lambatannya. Kemudian ada tujuan, yaitu memahami konsep dasar perambatan gelombang, memahami dan mengenal besar-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Yang ketiga ada permasalahan. Bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang, bagaimana memahami besaran-besaran gelombang, dan bagaimana menganalisa besaran-besaran gelombang. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu dasar teori. Gelombang merupakan suatu getaran yang merambat. Selama perambatannya, gelombang membawa energi, dan gelombang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal didefinisikan sebagai gelombang yang arah gangguannya atau arah geraknya partikel yang dilewati tegak lurus arah rambatannya. Contohnya, gelombang tali ketika digerakkan naik turun dan tali dalam arah gerak lurus dengan arah gerak gelombang. Kemudian ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal didefinisikan sebagai gelombang yang arah gangguannya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh gelombang pada pegas, serangkaian rapatan dan gerakan merambat sepanjang pegas. Rambatan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling mendekat, sedangkan renggangan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling menjauh. Di sini kita bisa melihat bentuk gelombang longitudinal dan bentuk gelombang transversal. Pada umumnya, gelombang yang dalam posisi stasional diamati dinyatakan dengan Y, X, T sama dengan Y, M, sin, KX, W, T ditambah keterangan Y sama dengan gerak vertikal, Y amplitudo, dan fase gelombang, W frekuensi sudut, K bilangan gelombang. Parameter yang umumnya dialah amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat lambat. Yang ketiga ada metodologi. Yang pertama ada flowchart. Ya, kita bisa lihat di sini. Tahapan pertama adalah start, yang kedua buka simulasi pad, yang ketiga dibagikan kanan atas atur simulasi dari manual menjadi oscillate. Yang keempat, atur amplitudo dan juga frekuensi. Yang kelima, tampilkan rules reference line. Yang keenam, dibagikan kanan atas atau atur simulasi dan fix dan menjadi no end. Yang tujuh, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Yang kedelapan, tentukan nilai A yang terbaca pada penggaris. 9, hitung banyak gelombang. 10, hitung panjang gelombang periode dan kecepatan tersebut. Dan yang terakhir, atur damping ke posisi none dan tension ke posisi high. Kondisi ada alat, itu kita menggunakan alat seperti komputer dan pad. Ada juga prosedur kerja. Prosedur kerja kurang lebih sama saja seperti yang di awal tadi.
sekian slide sebelumnya. Dan yang keempat adalah pengolahan data, yaitu A sama dengan 0,6 sentimeter diubah ke meter menjadi 0,006 meter. Kemudian ada F sama dengan 0,4 sampai ke 3, yaitu penambahan 0,1. Kemudian ada lambda S sama dengan N, yaitu jarak gelombang dan dibagi banyak gelombang. Kemudian kita masuk dalam analisa data dan pembahasan. Di sini saya sudah mencari beberapa data. Di sini adalah panjang gelombang setiap variasi, ada frekuensi yang diberikan, lalu hitung cepat lambat. Kemudian periode gelombang, ada bilangan gelombang dan omega pasangan gelombang. Di sini kita bisa melihat filenya, data-datanya, dan juga hasil dari analisanya. Oke, sekian dulu yang saya sampaikan materinya, mengenai materinya, dan dan hingga saat ini kita akan masuk ke bab yang terakhir, yaitu menyimpulkan dan saran, yaitu yang pertama adalah kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Dan yang kedua, amplitudo yang sama namun dengan frekuensi yang berbeda akan menghasilkan panjang gelombang, banyak gelombang dan frekuensi sudut yang berbeda pula. Yang ketiga, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensi dari gelombang. Yang keempat, panjang gelombang dengan frekuensi yang berbanding terbalik menghasilkan lingkaran yang konstan. Kelima, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode. Yang kedua ada saran, sebelum mulai praktikum sebaiknya materi yang akan diujikan sudah dipelajari dan dikuasai. Yang kedua, teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui jarak gelombang. Yang ketiga, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sekian dari saya Tia Christine dari kelas perminyakan C, angkatan 2023 dengan NIM 2301103. Pamit undur diri. Terima kasih.